Ketemu lagi di topik bahasan integral yang berikutnya, yaitu adalah integral untuk fungsi rasional atau fungsi pecahan. Di sini bentuk integral ini cirinya adalah dia bentuknya polinomial dalam bentuk pecahan. Kita punya beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah linear yang tak berulang. Bentuk yang linear tak berulang itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita faktorin dia tidak ada pengulangan. Bentuk yang kedua itu adalah linear yang berulang. Dan bentuk yang ketiga itu adalah kuadratik yang tidak berulang. Bagaimana cara ngerjainnya? Apakah di sini ada petunjuk? Nggak ada, berarti kita langsung ini ada caranya. Jika derajatnya Px lebih besar daripada derajatnya Qx, jadi maksudnya derajat daripada yang dibagi lebih besar daripada derajat yang dibagi, maka kita melakukan pembagian lebih dahulu. Di sini enggak, karena yang dibagi adalah pangkat 1, jadi kita melakukan pemfaktoran. Jadi kalau kita melakukan pemfaktoran, berarti di sini bisa ditulis 1 dx yang bagian bawah bisa difaktorin, 3x dikurangi 4, dan 3x ditambah sama 4. Terus kemudian kita selesaiin terpisah. Saya tulis di bawah aja. 1 dibagi dengan 3x ditambah 4, dan 3x dikurangi 4. Nanti kita tulis dalam bentuk seperti ini. A dibagi sama 3x kurangi 4. Jadi kalau misalkan yang penyebutnya itu pangkat linear, yang atasnya itu angka, B-nya itu 3x ditambah 4. Kalau misalkan kebalik, boleh ya, nggak masalah ya. Jadi nanti integralnya itu sendiri-sendiri. Integral A dibagi sama 3x dikurangi 4 dx. Ditambah B, integral B 3x tambah 4. Jadi kita harus mencari A sama B-nya itu nilainya berapa. Saya tulis di sini A dibagi sama 3x dikurangi 4. Jangan kebalik ya. Terus kemudian B-nya dibagi sama 3x tambah 4. Kalau kita bikin persamaan daripada kesamaan polinomial daripada bentuk yang atas, kita bisa tulis kayak gini, A-nya dikali sama 3x plus 4, karena dia mau disamain nyebut, yang B-nya dikaliin sama 3x min 4 untuk disamain nyebut. Cara yang paling gampang untuk nyelesain adalah kita harus bikin supaya salah satu hasilnya 0. Maksudnya kalau misalnya saya ngambil X sama dengan 4/3, saya masukin ke sini, hasilnya 0 kan ya. Jadi di sini kita bikin supaya B dikali itu hasilnya 0, X-nya kita ambil berapa, terus kemudian baru kita ambil untuk A kali 3X plus 4 hasilnya 0 itu X-nya kita ambil berapa. Jadi pada saat kita masukin 4/3, ini tetap 1, 4/3 disubstitusi ke sini, disubstitusi ke A, berarti hasilnya adalah 4 tambah 4, sementara yang di sebelah sini itu B kali 0. Jadi A-nya kita ketemu, yaitu adalah 1/8. Ya tinggal disubstitusi di sini, 1/8 dibagi sama 3x min 4 dx. Terus kemudian yang B-nya kita ngambil, ya cara gampangnya adalah ini dibikin 0 aja, 3x ditambah sama 4 hasilnya 0, dan x-nya dapat adalah min 4/3. Jadi kalau misalkan kita masukin x-nya min 4/3, faktor pengalinya dengan A itu 0, sementara faktor pengali dengan B adalah minus 4 dikurangi 4. Berarti B-nya ketemu sama dengan minus 1/8. Jadi kita tinggal substitusi di sini. Minus 1/8 dibagi sama 3x plus 4. Nah, cara berikutnya kita bikin permisalan. Permisalan, saya tulis di sini, misal saya pakai variabel P. 3x min 4, berarti dp per dx sama dengan 3, 1/3 dp sama dengan dx. Nah, saya tulisin di sini aja. 1/8-nya saya keluarin, integral. Ini berarti 1/P, dx-nya bisa diganti 1/3 dp. Nah, nanti ini juga bisa diganti dengan cara yang sama, yang di sebelahnya. Min 1/8
Misalnya saya ganti Ki, berarti ini adalah seperki. Ini nanti akan muncul sepertiga Dq. Jadi hasilnya adalah 1/24, integral 1/P berarti adalah ln P, dikurangi sama 1/24 ln Q. Ini harga mutlaknya. Ya, ln P-nya diganti 1/8 ln P. P-nya itu adalah bagian yang pertama, 3X kurangi 4. Terus kemudian, 1/8 dari mana? 1/24 minus 1/24 ln yang satunya, 3X tambah 4 plus C. Atau kita bisa gabung jadi 1, karena ln itu sama kayak seperti logaritma, kita bisa tulis dalam bentuk pembagian. 3X min 4 dibagi 3X tambah 4 tambah C. Hasilnya seperti itu. Oke, terus kemudian bentuk yang kedua, faktor-faktor linier berulang. Berarti ini akan lebih panjang ya. Pangkatnya lebih tinggi nggak? Pangkat yang bawah berarti pangkat 3, pangkat yang atas pangkat 1. Jadi dibiarin aja. Integral X kuadrat ditambah sama X ditambah sama 1. Ini ada faktor linier berulang, saya nggak usah tulisin itu lagi. Jadi saya langsung untuk melakukan pembagian. Ini saya hapus saja. Nggak bisa dihapus ya. Nah, saya hapus. Terus kemudian saya langsung ganti. Gantinya kayak gini. Ini ada X plus 1. Terus kemudian di sini ada faktor linier yang berulang. Terus kemudian faktor linier yang satunya. Karena fungsinya itu masih fungsi linier, maka kita bisa tuliskan yang atasnya ini tetap fungsi pangkat 0. Jadi A, B, C. Terus kemudian kita bikin permisalan, yaitu X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 1, dengan penyebut seperti itu, X plus 1 kuadrat, X plus 2, ditulis A dibagi sama X plus 1, B dibagi sama X plus 1 kuadrat, ditambah dengan C, ditambah dengan C dibagi X plus 2. Kalau kita samain penyebut, X plus 1 kuadrat dikali sama X plus 2, berarti A-nya kurang dikali dengan X plus 1, 1 biji, dan X plus 2. B-nya kurang dikali sama X plus 2. C-nya kurang dikali dengan X plus 1 kuadrat. Jadi, kita punya persamaan X kuadrat plus X plus 1 sama dengan A, X plus 1, X plus 2, bagian pembilang ya, B, X plus 2, C, X plus 1, pangkat 2. Jadi masukin angka supaya dia itu hasilnya 0, saya ambil X sama dengan min 2, dengan demikian yang di posisi A sama posisi B hasilnya 0, saya substitusi ke sebelah kiri, min 2 masukin sini, berarti 4 dikurangi 2 tambah 1, berarti hasilnya 3. Min 2-nya saya masukin di C, min 2 tambah 1. Berarti min 1 dikuadratin, C-nya ketemu, 3. Terus kemudian saya masukin untuk X sama dengan min 1. X sama dengan min 1, saya masukin sebelah kiri. Berarti hasilnya adalah 1, X sama dengan min 1, saya masukin ke A, ke posisi A 0, ke posisi C 0, berarti tinggal B doang. X plus 2, X plus 2-nya saya ganti, berarti B kali 1. Berarti dalam hal ini, kita ketemu B-nya sama dengan 1. Nah, setelah dia nggak ada yang bisa dimanfaatin, kita boleh ambil angka sembarang. Tadi angka berapa ya? 2 ya. Kita boleh ambil angka sembarang, saya mau ambil angka 0, saya masukin ke sebelah kiri, saya masukin ke A, hasilnya berarti adalah 2, saya masukin ke B, B itu, ini benar, X plus 2, dia hasilnya 2, saya masukin ke C, hasilnya 1. C sama B disubstitusi,
2A, B-nya diganti 1, C-nya diganti 3. Berarti 2A sama dengan min 4, A-nya sama dengan min 2. Jadi kita bisa ngisi yang atas, yaitu adalah integral A-nya diganti min 2, X tambah 1, tambah B-nya kita ganti 1 dibagi X plus 1, dx, C-nya kita ganti 3. C-nya kita ganti 3 dibagi sama X plus 1, dx. Nah, ini cara nyelesainnya sama kayak seperti bentuk sebelumnya. Jadi kita bikin permisalan. Saya mau bikin permisalan apa ya? K mungkin. K itu sama dengan X plus 1. Berarti dk sama dengan dx. Jadi saya tinggal tuliskan integral min 2-nya keluar. Berarti ini seperka dk. Dah. Min 2 dikali ln k. Saya ganti langsung. Min 2 ln manakah? X plus 1. Dah. Terus kemudian bagian yang kedua, saya tulis pakai warna beda mungkin, pakai warna merah, yaitu adalah Q. Atau nggak usah ya, ini kan sama kan ya. Berarti saya masih tulis pakai K. Berarti yang kedua adalah integral seper X plus 1-nya diganti K kuadrat, tapi dx-nya diganti dengan dx. Berarti hasilnya adalah integral K pangkat min 2 dk. dk berarti sama dengan minus K pangkat min 1. Terus kemudian diganti X plus 1 minus K-nya diganti X plus 1. Yang berikutnya baru saya pakai warna. Misalnya saya pakai M sama dengan X tambah... Kok ini X tambah 1 lagi? A, B, C. C-nya X tambah 2 ya. Mana tuh C? Ya bener kan? X tambah 2 kan? Ya, ini tambah 2. Ya. X tambah 2 berarti dm sama dengan dx. Jadi kita bisa tulis ditambah 3 dibagi 1 per M dm. Berarti hasilnya adalah 3 ln harga mutlak M plus C. Oh, plus C-nya belum muncul di sini. Ditambah sama 3 ln M-nya diganti X plus 2. Di sini ada plus C-nya. 3 ln X plus 2 plus C. Nah, oke. Terus kemudian bentuk yang ketiga, atau bentuk yang terakhir adalah faktor kuadratik tidak berulang. Jadi kalau misalkan saya tulis, yang atas itu adalah pangkat 4, yang bawah itu adalah pangkat 3, berarti kita harus bagi. Pangkat 3-nya saya kaliin dulu. Ada X min 2, X kuadrat tambah 1. Berarti kalau kita kaliin masuk, ini kali ini, X pangkat 3, ini kali ini, itu adalah X. Terus kemudian ini kali ini, min 2X kuadrat. Terus kemudian yang terakhir, min 2. Terus disusun urut. X pangkat 3 minus 2X kuadrat ditambah sama X minus 2. Terus kemudian kita bagi 2x pangkat 4 minus 5x pangkat 3 minus 3x minus 1 dibagi dengan x pangkat 3 minus 2x kuadrat plus x min 2. Dari sini mau ke sini dikali sama 2x, kaliin 2x pangkat 4 minus 4x pangkat 3 minus
Ini kali ini. 2x ya minus 4x. 2x kuadrat maksudnya. Dikurang. Ini kurang ini. Minus x pangkat 3. Ini kurang ini. Minus 2x kuadrat. Plus x min 1. Dari x pangkat 3 ke situ, berarti dikurangi 1. Hasilnya adalah minus x pangkat 3 plus minus x plus 2. Coba cek. Min plus. Ya, oke. X pangkat 3 hilang. X pangkat 2-nya masih ada min 4x kuadrat. X-nya masih ada 2x. Ini kurangi ini min 3. Jadi kita bisa tulis sama dengan integral 2x min 1 dx. Terus kemudian ada ditambah dengan integral minus 4x kuadrat plus 2x min 3 dibagi dengan x min 2 x kuadrat plus 1 dx. Yang ini langsung diintegral. Yang satunya dipecah. Berarti kita tulis dalam bentuk x min 2. Ini ada a karena dia itu pangkatnya pangkat 1. Terus kemudian yang belakangnya x kuadrat plus 1 kita tulis dalam bentuk ini pangkat 1. Karena penyebutnya adalah pangkat 2. Jadi saya kerjain untuk yang sebelah kanan dulu. Saya tulis coret-coretannya di mana ya? Saya tulis coret-coretannya di sini. Min 4x kuadrat plus 2x min 3. Min 4x kuadrat plus 2x min 3 dibagi sama x min 2. X kuadrat plus 1. Coba kita lihat, benar nggak? Min 4, 2, min 3. Min 4, 2, min 3. Oke. Tadi diubah bentuk gimana? Ini berarti nggak usah ditulis. Ini tadi ada bentuk x min 2. Ya betul. Di sini ada plus x kuadrat plus 1. Bx ditambah sama c. Jadi kita tinggal urusan sama yang atas. Saya tulis 4x kuadrat 2x min 3. 4x kuadrat min 2x plus 2x min 3. A-nya dikali dengan x kuadrat plus 1. Bx plus c-nya dikali dengan x min 2. Udah? Tujuan kita mau nyari tahu A, B, C, jadi saya masukin untuk X sama dengan 2 dulu, karena dia akan memberikan nilai A. 2-nya kita masukin, berarti min 4 kali 4, ditambah sama 4, sama dengan A dikali sama 5. Berarti min 16 tambah 4, berarti min 12. Min 12 kurangi 3. Min 12 kurangi 3 minus 15, berarti A-nya ketemu. A-nya ketemu sama dengan min 3. A-nya ketemu min 3. Saya ganti ke atas, A-nya ketemu min 3. Berarti ini x kuadrat minus x. A-nya ketemu min 3. Berarti integral min 3 dibagi x min 2 dx. Selesain x kuadrat minus x minus 3. Ini nanti pakai permisalan ya. Hasilnya akan ln sama kayak seperti sebelumnya. Terus tinggal nyari B dan C. B dan C saya masukin angka yang berbeda. Masukin angkanya kecil-kecil aja. Saya masukin angka 0 ke sebelah kiri. Berarti hasilnya itu.
A-nya berarti dikali sama 1. 0 berarti tinggal C doang. 0-nya dimasukin situ, min 2. Karena A-nya kita sudah tahu, kita bisa ketemu C-nya. C-nya ketemu 0. Terus kemudian B-nya, saya masukin X sama dengan 1. 1 masukin ke sebelah kiri, min 4, 2, min 3. Berarti hasilnya adalah min 5. 1 saya masukin ke A, berarti 2. Ini B ditambah sama C, 0. Tinggal usah, 1 dimasukin ke sebelah sana, min 1. 2 kali A, 2 kali min 3 ditambah sama min B. B-nya ketemu, min 6 tambah 5, berarti min 1. Berarti B-nya min 1, kita substitusi, ditambah dengan minus X dibagi sama X kuadrat plus 1 dx. Di sini kita bisa bikin permisalan. U sama dengan X kuadrat plus 1, du sama dengan 2X dx, setengah du sama dengan X dx. Nanti kita bisa selesaiin. Min integral, ini kita bisa ganti. Setengah du, ini U. Jadi sama dengan tengah ln harga mutlak U. Diganti min setengah, U-nya diganti X kuadrat plus 1 plus C. Ya. Itu adalah integral fungsi pecahan. Jadi ada bentuk pertama, bentuk yang linear tidak berulang, jadi permisalannya sendiri-sendiri. Kalau penyebutnya adalah linear, maka atasnya adalah pangkat 1, ini juga linear, atasnya pangkat 1, terus diselesain. Terus kemudian bentuk yang linear berulang, berarti kalau misalkan ada X plus 1, berarti kita tulis X plus 1 sendiri, X plus 1 pangkat 2 sendiri. Kalau misalkan ada pangkat 3, berarti ada satu lagi, X plus 1 pangkat 3. Bagian pembilangnya tetap pangkat 0. Tapi kalau misalkan bagian yang ketiga, di mana dia penyebutnya itu ada pangkat 2-nya, maka fungsi atasnya itu adalah 1 kurangnya daripada fungsi yang bawah. Itu adalah integral fungsi pecahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.